Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam bebuhan pian kurang nyaring, kada semangat. Mungkin faktor lapar kalawasan, atau hujan, atau garing. Ulun ulangi ucapan salam ulun dan kita doakan yang menjawab lantang, nyaring, semangat, panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, hutangnya segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di samping panggung nyaring menjawab, terindikasi banyak hutang kira-kira. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita agungkan, kita hormati para habaib zuriat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Habib yang merupakan nikmat bagi warga Tabuniau keberadaannya, yaitu akhina Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi, yang mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat walafiat, betah tinggal di Tabuniau salawasan, mudahan berkubur di Tabuniau juga. Amin ya rabbal. Bagus doanya itu. Sekira buhan pian ziarah kada jauh-jauh, makam para habaib ada di sini. Begitu pula yang kita banggakan, Habib dari Kurau, Habib Uthman Baharun, yang juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari musibah banjir yang merusak. Amin ya rabbal. Begitu pula Kanda Habib Hamid Bahashim dari Banjarmasin, dan habaib lainnya, Habib Faisal Al-Attas, serta habaib lain yang mungkin turut berhadir walaupun kada ulun sambat ngaranpian satu persatu. Insya Allah kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun pada pian-pian yang turut berhadir, yang kita cintai, kita muliakan, dan kita harapkan doa-doanya para alim ulama, guru-guru agama, para asatid, para muballigh, wabil khusus akhina fillah ustadz muda satu kabupaten lawan ulun, yang mungkin ketika sidin ini melihat kampung ini, vibe-nya atau getarannya, nuansanya kurang lebih kayak keluar, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Muhammad Yanur, yang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal. Begitu pula tadi sang qari yang sudah bulik berdahulu, akhina Al-Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Siddiq, yang juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan para alim ulama lainnya, tokoh-tokoh agama lainnya yang juga walaupun kada ulun sambat satu persatu, insya Allah
kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun pada pian yang turut berhadir. Yang sama kita banggakan, kita hormati seluruh aparat pemerintah, baik sipil atau militer, wabil khusus Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut, yang kalau ulun lihat dan tinjau penyampaian sambutan Sidin ini berbakat menjadi komedian. Kira-kira kalau Sidin ini ada di Jakarta, mungkin pencapaian karir kurang lebih kayak Komeng kira-kira. Menggelitik sambutannya sambil nostalgia. Sawat aja barayuan lawan bini. Dilihat orang banyak nengkakanakan pak. Belum cukup umur menyaksikan 17 plus. Dan yang sama-sama kita banggakan Bapak Camat, pembakal kita, seluruh aparat desa, dan seluruh panitia yang tolong menolong, bantu membantu, gotong royong demi terwujudnya tabligh akbar pekan raya di desa kita ini. Mudah-mudahan perkumpulan, perjumpaan kita di sore ini membawa keberkahan, membawa kebaikan, dan menjadi satu acara yang Allah ridho atas acara ini, menjadi sebab bertambahnya nikmat-nikmat yang halal di hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini kegiatannya adalah tasyakuran panen raya atau pencapaian hasil yang baik, yang bagus, yang sudah dicapai para petani kita dalam bertani. Tadi luar biasa Bapak Wakil Bupati menyampaikan yang pada intinya para petani-petani ini adalah pahlawan yang jasanya besar. Petani-petani ini merupakan insan-insan yang wajib untuk kita manusia pada khususnya berterima kasih dengan keberadaannya. Dalam satu riwayat Rasulullah pernah menyampaikan, man la yashkurun nasa la yashkurullah. Orang yang kada pandai berterima kasih lawan manusia, pasti orang tersebut inya kada pandai berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Kita nih dapat nikmat, kemudian langsung berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Asbab-asbab perantara yang menyampaikan nikmat kepada kita kada kita hargai. Cara bersyukur kita salah dalam sudut pandang Allah. Ibarat kayak ini, ada satu perusahaan, ada pimpinan perusahaan mengangkat karyawannya dari jabatan, contohnya sekedar OB, tukang sapu bebersih wara, diangkat oleh ampun perusahaan, contohnya jabatannya lebih tinggi dari OB, otomatis gaji begana. Lalu yang mantan OB tadi langsung berucap, terima kasih ya Allah, ini semata nikmat dari pian. Adapun bos ulun ini adakah kadakah, hakikatnya pian nang memberi. Berucap itu di hadapan bos. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Kira-kira apa yang terjadi? Dipecat. Kenapa? Kada pandai berterima kasih. Begitu pula pian-pian para petani. Jaka kada bebuhan pian nang mau turun ke ladang sawah, bahuma sawah lah mematuk kadang.
Macam-macam binatang lah mengganggu, ada nang tedang sarta silahu. Jasa-jasa pian dalam memanen itu jaka kadada bebuhan pian, kadada restoran nasi padang, kadada restoran mewah, kadada KFC ayam ada baik. Karena nasi ini makanan pokok kita orang Indonesia. Pian-pian yang mengisi tempat bertani dan memanen setelahnya orang-orang yang harusnya disyukuri keberadaannya. Jasa pian singganalan menganyangakan parut-parut nang di luar sana profesinya bukan sebagai petani. Bahkan kami pun para mubalik ustadz habaib, jangan kada buan petani, kami mungkin hari-hari makan sanggar dan untuk wara plus manguhup mie, sakit parut. Kemudian berbicara tentang bersyukur, atau diringkas maknanya berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Seseorang itu kadang sadar bersyukur ketika dalam perjalanan hidupnya menggapai satu pencapaian yang dalam sudut pandangnya itu keberhasilan. Seseorang terdorong agar berterima kasih lawan Allah Ta'ala ketika inya sampai pada satu titik pencapaian yang inya anggap ini apa yang inya handaki dari sebelum-sebelumnya. Sampai di titik itu, alhamdulillah jarnya. Pertanyaannya, pencapaian atau titik kepuasan sehingga hakun bersyukur, apakah seberataan insan manusia sama titiknya? Lain-lain, beda-beda. Pencapaian yang dianggap itu memuaskan, kemudian ia sadar berterima kasih lawan Tuhan, masing-masing manusia beda-beda. Yalah, kalau kita adakan survei, Bu, raminya bepandiran, oi, Tanjung ke sini itu 7 jam, Bu. Panat loh. Ulun tausiah ya paling kada lawas ya 4 jam lah. Ayo perhatikan dulu, ini jarang-jarang mungkin didengarkan. Masing-masing manusia itu titik pencapaian agar ia sadar bersyukur lain-lain. Ada yang ditakuni kalau kita adakan survei, Fulan bin Fulan ditakuni, apa pencapaian hidup yang ikam target, ikam kehendak sehingga ikam terpuaskan dan merasa itu nikmat besar? Mungkin ada yang menjawab, ulun beb merasa bahagia pencapaian apabila babini lebih saikung. Ada itu manusia? Tahu Pak Wabuk nih? Kira-kira itu kapan Pak? Belum cukup seikung lah atau harus nambah lagi? Ini bulik ke rumah bakal lahir kan? Ada yang ditanya apa titik pencapaian target pian agar pian bisa dikatakan himung bahagia. Ada yang menjawab, apabila ulun beb bisi rumah sorang, mobil sebuah, kendaraan 4, anak sehat walafiat berataan, rumah tingkat 4, yang keempat sarang burung, waletnya saban 40 hari 3 kilo. Tinggi benar targetnya agar ia puas. Ada lagi ditakuni kalau bebinian bulan, Bu, apa target pencapaian agar pian puas kemudian bersyukur lawan Allah Ta'ala? Kami target dipai, ujar ibu-ibu sebagian, berisi suami yang setia plus sugih. Tiap bulan manyangui kami 5 juta gasan babelanja. Tinggi benar juga targetnya. Tapi kalau kita mengkaji, mempelajari, melihat nas-nas hadits Nabi,
Kayak apa Nabi memberi standar pencapaian agar seseorang tuh sadar inya tuh dalam nikmat nang wajib disyukuri. Apa ajar Nabi? Ada satu riwayat Pak, ujar Nabi, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jismihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Ini standar dari Nabi yang kalau kita sampai di pencapaian itu nikmatnya ganal dah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa standarnya? Jar Nabi, barang siapa di pagi hari bangun aminan fi sirbih, inya dalam keadaan aman, tentram, damai. Lingkungan inya bangun di pagi hari damai, bukan negeri konflik, bukan tempat orang berperang, kadada kegaduhan, kadada di situ pertumpahan darah. Bangun di pagi hari damai, kadada peperangan. Kira-kira pian di sini kayak itu kalau adalah pian di antara sini bangun subuh membuka mata bom meledak adalah Bu. Bangun bebaya bebincalak tiba-tiba peluru AK-47 lewat cus, orang lagi bertembakan. Ada kayak itulah. Kada damai, paling suara jangkrik sini atau suara burung dari sarang Walid Habib Ali. Menenangkan, mendamaikan suaranya. Adalah pian bangun ketika bebincalak, tiba-tiba ada yang menangis jingkar karena kehilangan suami, dibantai, dibunuh, atau kehilangan anak karena diculik. Kadeda kita damai, bebaya bebincalak, nyaman di pagi hari. Bini dihiga masih teguring beliur basi. Damai mengolah kopi, kadada perang, bakalahi, meledak, tangisan, kadada. Bayangkan kalau pian ini ditakdirkan lahir di negeri konflik di luar Indonesia, Suriah atau negeri lain, Irak sebelumnya. Jangankan bangun di pagi hari dengan tentram damai, malam bisa kadeta guring. Kenapa? Ledakan sana sini, tangisan di sana sini, teriakan wanita kehilangan suami, kiri kanan, kadeda damai tentramnya, listrik mati, banyu putus, pangan kadeda, saberataan kada jalan, memakan dari serpihan sisa-sisa roti nang rusak. Bangun pagi hari kada damai, pusang, anak menangis menyusu, susu kadeda, anak menangis hendak makan, apa yang dimakani? Itu di luar sana puluhan ribu manusia kayak itu saban hari. Kita di kampung sini damai, babincalak subuh, dengar azan subuh, kadeda masalah, kadeda bom, menghirup udara pagi hari nyaman, kadeda ledakan. Itu pertama ajar Nabi, nikmat nang luar biasa dah, standar agar orang mau bersyukur. Yang kedua, mu'afan fi jismihi. Setelah bangun dalam keadaan damai, nyaman, tentram, awaknya sehat pulang. Anggota tubuhnya ini wagas orang. Tahu wagas lah orang sini? Kalau ini terkontaminasi Ustadz Yanur juga bahasa ini. Bahasa kalua, bahasa ibu. Wagas, nyaman, awak tangan berfungsi normal, batis kawa berjalan, mata kawa melihat, telinga kawa mendengar, pinggang kada rengkot. Sudah bangun dalam keadaan damai, awak sehat. Bayangkan berapa banyak di luar sana yang bangun pagi hari awaknya kada sehat, tubuhnya kada sempurna, matanya tidak mampu melihat, telinganya kada kawak mendengar, ilatnya keluh kada kawak bepandir, batisnya lah patah akibat kecelakaan dan yang lain.
Kita bangun pagi hari sudah damai, sehat, pulang. 2 dah. Yang ketiga, ajar Nabi apa standar yang harus kita sudah bersyukur? Indahu qutu yaumihi. Di hari tersebut, di siangnya, pagi sampai maghrib, inya berisi makanan nang kawa dimakan hagan hari itu. Berisi makanan nang kawa disantap untuk pagi dan siang hari itu. Ibarat kata. Kada paham orang sini istilah ibarat kata itu lagi rame tren. Ente kadang-kadang kan. Ibarat kata tuh inya di pagi hari bangun sehat, awak nyaman, berisi duit dikas 30.000. Nasi kuning di pagi hari, nasi padang siang. Berapa nasi padang ini masalahnya? BBM naik penglah. Artinya awak sehat, damai, bisi duit 30.000. Apa ajar Nabi? Faka'annama hidat lahu ad-dunya bihadafiriha. Hizat lahu ad-dunya. Orang tersebut bagaikan dunia ini berataan. Isi-isinya, hadafiruha, sisi-sisinya seakan-akan diunjuk, diserahkan kepada inya. Artinya nikmat itu sudah dahsyat benar, wajib sudah orang itu bersyukur. Apa 3 tadi yang standar dalam sudut pandang Nabi? Bangun pagi hari aman damai, awak sehat, diisi duit titikas 30.000 gesan makan hari itu. Itu nikmat yang dahsyat sudah. Wajib sudah kedudukannya orang tadi berterima kasih bujur lawan Allah Ta'ala. Dan kira-kira nikmat itu berataan pian di sini dapat hari-hari. Iya kada? Dapat kada hari-hari nikmat itu? Standar yang diberi Nabi agar wajib bersyukur rata-rata kita bisi itu. Tapi yang jadi masalah, kadang standar pencapaian kita ketinggian lalu kada ingat bersyukur. Sudah naik jabatan, anggap mohon maaf contoh aja jadi camat. Ada ambisi hendak naik lagi aku. Apa? Wakil bupati. Sudah jadi wakil bupati, ada pulang ambisi jadi bupati. Apa pulang setelah jadi bupati? Ambisi pulang jadi apa? Jadi gubernur. Setelah itu apa? Ambisi pulang jadi menteri. Ambisi pulang kena hendak jadi presiden. Batu ambisi pulang apa? Jadi Allah Ta'ala apa? Jadi Tuhan. Karena target ketinggian nang ada di depan mata nikmat kada disyukuri. Jauh dari apa nang dilajarakan Nabi nang kayak ini. Tomak berjiwa rakus nang ada kada inya lihat. Dalam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, Nabi berkata, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfalu minhu." Apa ujar Nabi? Apabila kalian melihat orang lain diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala dari segi hartanya lebih banyak atau bentuk fisiknya lebih bagus, maka pian segera lihati orang nang di bawah pian supaya pandai bersyukur lawan Allah Ta'ala. Apa konsepnya? Ujar Nabi, kalau pian hendak pandai bersyukur, jangan rancak maniring ke atas. Tahu maniring lah belum? Jangan rancak baiteh balihat ke atas. Maksudnya ke atas ke langit ke beb lain. Contoh, pembakar melihat kepada wakil bupati. Wah nyaman sidin jabatan tak tinggi pada aku. Kain baju ginta larang pada aku. Jam tangan sidin aja itu larang otomatis tuh. Bisa nungkar di Singapura. Mana sidin bahagia, 2 laki bini sugih pang. Pembakar melihat wakil bupati nih. Melihat ke atas kan. Aku warak pembakar kini warak baju nungkar di belauran. Tahu belauran lah ya. Pasar Tungging. Cincin pembakal pinanya larang 150 juta nih tuh.
aku cincin batu akik wara, melihat ke atas. Padahal posisi Sidin sebagai pembakal, berapa banyak jabatan yang di bawah Sidin. Kadapian ini gambaran aja, lawan kadapian utas pian kada ada, gambaran aja. Maiti ke atas, lalu nikmat nang pada diri kada diiti, kada disadari. Konsepnya jar Nabi, fal yanzur ila man huwa asfala atau ila man huwa asfalu minhu. Iti ke bawah. Pian pembakal, di bawah pian banyak nang kada bisi jabatan. Nang hidup sehari itu penghasilan 5.000 wara. Nang rumah gin masih menyewa, atau rumah pepondokan wara, kayunya gin menyinsok surang kayak rumah Habib Ali situ. Nang di bawah pian tingkatannya batuyuk. Kalau melihat nang ke bawah, aku ini berarti luar biasa sudah. Lumayan pembakal. Gaji 5 juta per bulan. Yalah di sini. Berapa pian? Pak. Labil. Bah, belum lagi sampingan proyek. Nang sehari 5.000 wara kayak. Lalu bersyukur. Kayak itu kita berataan sama. Melihati orang rumah 4 tingkat. Paling atas tadi seorang burung walet. Mobilnya berjejer macam-macam. Bininya 4 bahkan mungkin. Seorang rumah 6x6. Dinding kasibot, atap seng, miris pulang. WC kada di rumah, di batang. Melihat ke atas orang sugi-sugi, melihat di rumah seorang, apa kok kayak ini wara kah? Kayak ini jangan hidupku nek. Padahal kalau pian maitihi lagi status orang nang di bawah pian, berapa banyak tunawisma di luar sana. Orang-orang nang kada bisi kediaman surang, guring bawah jembatan, guring di eceran toko Cina, betuyuk di Banjar tuh. Malam kalau kedinginan berselimutkan kardus kulkas, kada bisi rumah, diusir Cinanya pindah ke eceran lain. Goreng pelataran masjid usir kaum, kalau bakami aja kaum. Pian nang rumah 6x6 kesibot tadi atap miris, WC-nya di batang, itu nikmat dah bisi kediaman. Kayak itu cara bersyukur supaya jadi orang-orang syakirin. Orang nang pandai berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Itu harta. Ada lagi dari segi penciptaan, bentuk fisik sama. Pian melihat ada orang lebih bungas dari pian, lebih ganteng, lebih tampan, lebih handsome. Hidung lebih mancung, gagah, tinggi, berotot, rambutnya bagus. Melihat ke diri, rambut basulah, gigi boning, awak hirang, hidung pesek, mata sipit, parut offside. Umaku kayak ini kah? Itu bungasnya bang. Nang kayak ini sama ajar Nabi. Lah kasih itihin nang di bawah pian. Sejelek-jeleknya pian, ada nang lebih jelek lagi pada pian. Pian hirang nih. Ada nang di luar sana alis lawan dahi satu warna. Ibarat mati lampu tahangkop kita. Pian parut offset. Ada di luar sana offset orang-orang nang kelebihan berat badannya. Nang berjalan gin ngalih. Nang kalau naik pesawat dihitung 2 orang. Oh macel. Kada lapar kalian. Kanyang binanya aja. Pian merasa diri kada bagus muha, sedangkan kawan nang diiti tadi muha kayak Teh Yung. Tahu lah Teh Yung orang sana. Siapa tuh? Siapa? Plastik. Kita melihat awak itihi orang di bawah kita banyak nang lebih jelek dari kita. Agar bersyukur dengan apa nang ada. Ada yang menjawab, beb salah pian. Sekampungan ulun nang paling gede baik. Pahirangnya
penyulahnya, penggandutnya, kadang lagi di bawah ulun standarnya, ulun paling jelek. Berapa banyak di luar sana mohon maaf nang lahir tapi dalam keadaan cacat, kada sempurna, pian sahirang-hirang pian, seboneng-boneng pian, sepesek-pesek pian, awak sempurna, batis dua, tangan dua, mata dua, telinga dua, hidung ada, ilat bisa berpandir. Di luar sana banyak yang lahir kada normal. Begitu cara bersyukur. Kembali kepada tema kita. Ini tadi ceramah hanya pembukaan dulu. Ya mungkin 3 jam lagi lah. Alang-alang kalau satu umat ulun mulai Tanjung. Kada begayaan aja. Kalau kayak itu penyampaian Nabi tentang standar pencapaian yang wajib disyukuri, melihat tema hari ini, panen raya desa Pagatan Besar. Ini foto pembakar merangut ke bian. Orang berfoto bian senyum tuh. Kena merangut sini. Bentuk syukur kita tuh senyum. Tablik akbar panen raya desa. Ini kan nikmat besar. Ada pencapaian yang di atas standar yang sudah disampaikan Nabi. Wajib kita syukuri. Itu urusan panen. Ada juga nikmat besar di Pagatan Besar ini di Tabuniau yang wajib pian umat masyarakat syukuri. Apa? Adanya habaib mau masuk di kampung ini untuk berdiam dan dakwah, menjaga akan akidah Islamiyah, melajariakan masyarakat mana ajaran Islam yang bujur, bagaimana ajaran para ulama yang muktabar. Kenapa? Karena zaman wahini ini beredar banyak ajaran yang pina malalain, ajaran yang kada bujur, ajaran yang mengatasnamakan Islam, tapi ternyata jauh dari yang dicontohkan Nabi. Adanya habaib masuk kampung ini menolongiakan masyarakat supaya kada kejauhan tasasat. Ini pun nikmat besar bagi pian. Makanya ulun berdoa di awal, mudahan sidin apabila wafat meninggal dikubur di sini. Kira-kira siap lah pian. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.